kita bahas mengenai jual beli. Nah, biar kita tahu bagaimana cara kita sebagai pembeli atau sebagai penjual. Siapa tahu nanti kalian ada yang jadi pedagang pengusaha besar kan? Karena ada juga pedagang-pedagang yang mungkin dia tahu atau mungkin nggak tahu dilanggar terus. Banyak kecurangan-kecurangan kan? Nah, berapa harganya ini Pak? 100.000. Nggak bisa 70, belum modalnya. Nah, padahal udah berarti itu udah untung. Maka itu nggak boleh. Ya, kalaupun memang kita nggak ngasih, jangan bilang modalnya belum. Nggak boleh begitu ya. Misalnya nih, modalnya 50.000, ya kan? Modalnya 50.000. Lalu kita jual 80. Berapa ini Pak? 80.000. Nggak bisa 60 ya? Modalnya masih jauh katanya. Padahal modalnya berapa tadi? 10. Bohong nggak? Nggak boleh, berdosa. Makanya penting kita belajar bagaimana jual beli dalam Islam ya. Ini pelajaran kita malam ini. Kalaupun kita nggak ngasih, jangan bilang modalnya masih jauh. Nah, bilang aja, oh belum dapat kalau harga segitu. Bilang aja begitu. Jangan bilang, oh modalnya belum. Kan banyak yang jualan begitu kan? Padahal sudah ada untung 10. Kalau kita nggak ngasih, nggak usah nyebut modal. Kalau sementara modalnya 50 ya. Nah, ini kan bagian dari kebohongan dalam jual beli. Makanya itu penting kita belajar fikih terkait jual beli ya. Jadi kita belajar fikih nggak hanya cara sholat, cara puasa, enggak. Jadi karena kita namanya hidup ini ya, berhubungan dengan manusia juga, enggak hanya berhubungan dengan Allah. Penting kita ini. Baik. Pertama yang kita bahas, harus kita ketahui dulu rukun jual beli ya. Nah, rukun jual beli ya, artinya apa? Rukun ini artinya sesuatu yang wajib terlibat di dalam persoalan itu. Nah, wajib ada ya. Oke, itu rukun. Rukun yang pertama, ada penjual dan ada pembeli. Nggak mungkin penjualnya aja tapi nggak ada pembelinya. Saya mau jual sepeda nih, ambillah 50.000, tapi nggak ada pembelinya. Gimana ngomong sama siapa dia kan? Masa ngomong sama jin? Kalaupun sama jin berarti jin pembelinya kan? Artinya apa? Yang mau Bapak sampaikan di sini, kalau ada penjual pasti ada pembeli. Kalau ada pembeli pasti ada penjual. Nggak bisa keluar dari yang dua ini. Ini bagian dari rukun. Ada penjual, ada pembeli. Kemudian bagaimana syarat penjual dan pembelinya ini? Syaratnya yang pertama, mesti harus orang yang berakal sehat. Ini kita bahas nanti. Bagaimana kalau orang gila? Nggak sah kita jual beli sama orang gila. Orang gila pun nggak bisa jualan Pak. Lagian juga dipikir-pikir, emang bisa orang gila belanja? Bisa. Tapi ngawur pasti. Kalau bisa berarti dia sadar, dia nggak gila. Pasti ngawur lah. Toko bangunan belinya mobil. Mungkin dia beli apa ya? Mungkin dia beli es, habis itu bayar pakai daun. Nah itu gila itu. Jadi syaratnya mesti dia harus berakal ya. Kemudian yang kedua, bukan dipaksa. Kalau kamu nggak beli, saya bunuh. Itu namanya maksa. Ya. Lai, aku butuh uang ini 50.000, ambillah ini. Aku mau jual jam. Jamnya 25.000 harganya. Aku jelimbol. Aduh, saya nggak ada uang. Tadi saya lihat uangmu 200. Tapi saya nggak berhobi berjam.
Dong, jangan ngomong gitu. Saya butuh uang ini, awas kalau enggak mau ya. Mati kau, katanya kan. Itu, Beli nggak? itu namanya atau sebaliknya. Gagal itu, Pak. Cantik kali jamu itu. Iya dong, siapa dulu dong. Beli berapa? 200, sini aku beli 100. Saya nggak jual. Nggak ngasih ya, awas macam-macam. Serahkan uangmu. Serahkan jamu, serahkan. Ngancam dia. Baik pembeli maupun penjual tidak boleh memaksa. Ketika dia memaksa, maka jual belinya tidak sah. Plus mendapat karena ngancam orang. Ada nggak yang sering seperti itu di sini? Hah? Nggak dikasih jajan sama temannya, awas, nggak ngasih ya, awas ha. Ingat tadi ya. Ada yang begitu? Intinya adalah dengan kehendak sendiri, tidak dipaksa, baik yang menjual barang atau maupun yang membeli barang itu. Tidak boleh ada unsur keterpaksaan. Maksudnya keterpaksaan dipaksa sama pembeli atau dipaksa sama penjual. Bukan dipaksa sama pihak ketiga. Misalnya dia punya uang, dia punya utang misalnya. Aduh, karena utangku besar, terpaksalah aku jual ini motor. Bukan begitu maksudnya terpaksa. Terpaksa dalam arti dipaksa oleh penjual maupun dipaksa oleh pembeli, itu maksudnya ya. Kalau terpaksa jual karena butuh modal, nah itu lain cerita itu. Bukan kategori terpaksa dalam hal ini ya.